Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sekalian? Oke, saatnya kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini masuk kepada materi teorema Pitagoras. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Usahakan mencari tempat yang nyaman supaya lebih fokus. Oke, jangan lupa berdoa. Teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Di sini kita tidak mencari atau tidak membuktikan dari mana asal teorema Pitagoras. Sepertinya sudah dibahas di sekolah. Namun jika nanti ada yang ingin bertanya, insya Allah kita akan bahas di sesi yang lain. Oke, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Contoh, segitiga ABC. A, B, C. Siku-siku ada di C. Ini simbol siku-siku. Besar siku-siku, sudut siku-siku itu 90 derajat. Sisi depan C itu adalah C kecil. Ini panjang itu. Begitu juga depan sudut A itu sisinya adalah A kecil. B begitu juga B kecil. Bunyi dari teorema Pitagoras adalah dalam segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring. Jadi panjang sisi miring ini, sisi miring itu adalah BC. Disebut juga dengan sisi hipotenusa. Jadi sisi miring disebut juga hipotenusa. Sisi miring di sini disimbolkan dengan C. Kuadrat panjang sisi miring C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain. Jadi sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Oke. Contoh, ini ada segitiga siku-siku A, B, C. Sisi AC itu panjangnya 3, BC 4. Berapakah panjang sisi hipotenusa atau sisi miring? Maka rumusnya adalah C kuadrat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, maka C kuadrat sama dengan 25. C saja akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang hipotenusa atau panjang sisi miringnya adalah 5. Itu ya. Selanjutnya, pada gambar di samping panjang AD adalah AD. Oke. Di sini terpotong panjang AD, panjang AB itu di sini adalah 16. Ya. Nah, di sini harusnya 16, di sini 16. Oke. Kita mencari panjang AD. Terlebih dahulu kita harus mencari AC. Karena siku-siku di B, maka AC sisi miring kan AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan BC kuadrat adalah 12 kuadrat plus AB kuadrat 16 kuadrat. AC kuadrat 144 tambah 16 kuadrat. 6 kali 6 juga 6 ya, 6 tambah 6 12 tambah 3 15, berarti 256. Maka AC kuadrat sama dengan 400. Maka AC ya, ini AC kuadrat ya. Berarti AC kuadrat ini 400 AC kuadrat. Kita akan mencari AD. Karena siku-siku di C, maka AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat sama dengan AC kuadratnya sudah diketahui 400. Kita tinggal tulis 400 ditambah CD-nya 10 kuadrat. AD kuadrat sama dengan 400 ditambah 100. Maka AD kuadrat sama dengan 500. AC saja akar dari 500. Kita bisa uraikan menjadi akar 500 itu menjadi akar 100
dikali akar 5. Jadi salah satu harus tanda akar, ada bilangan akar. Memang 500 itu bisa dikali jadi akar 250 dikali akar 2 boleh, tapi akar 250 nya nanti diuraikan lagi sih. Maka kita cari yang tepat, dan akar 100 kali akar 5. Akar 100 adalah 10, maka hasilnya adalah 10 akar 5. Oke, kita dapatkan C. Next, perhatikan gambar panjang BC. Perhatikan gambar panjang BC adalah titik-titik. BC ini bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium. Kita lihat AD-nya 15, maka seandainya kita tarik garis, maka panjangnya di sini juga 15. Ini kita kasih bantu titik E. Maka EB-nya berapa? Karena AB 33, DC-nya 25, maka EB kita bisa cari EB 33 dikurangi 25. Hasilnya EB 8. Berarti di sini sisa 8. Siku-siku di E. Untuk itu kita dapat mencari panjang BC. BC kuadrat sisi miring hipotenusa adalah kuadrat sisi-sisi yang lain kemudian dijumlahkan. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 64 ditambah 15, 25, 2, 10, 12, 25. BC kuadrat sama dengan 289. Maka BC akar dari 289. Pasti di atas 15, berarti 17. Ya kita cek 17 kali 7 49, 9 4. 7 tambah 7 14, 14 tambah 4 18, 18. Berarti depannya kalau belasan kita tambah. Oh ya, pas. BC 17. Oke, next. Perhatikan gambar panjang AD adalah titik-titik seperti yang tadi. Kita cari terlebih dahulu AC. AC kuadrat AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat AB-nya 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. AC kuadrat sama dengan 225. Oke, AC kuadrat 12. Kemudian kita cari AD. Siku-sikunya di C. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat AC-nya 225, AC kuadratnya. Ini nggak usah kita akarkan, karena kita nggak butuh. CD-nya 8 kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. AD kuadrat sama dengan 289. AD akar dari 289 sama dengan 17. Yang tadi. Next, perhatikan gambar panjang AC adalah A ke C. Soal nomor 5 kita lihat nomor 5 panjangnya adalah 35 sama 21. Di sini ada keterangan panjang
AB 21. Potong. Berarti AC kuadrat kan rumusnya CB kuadrat itu artinya AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Karena yang ditanya AC kuadrat, AC kuadrat, maka kita dapat menuliskannya CB kuadrat. AB nya kita pindah ke ruas kiri. Sebenarnya tidak ada ya konsep pindah ruas, artinya sama-sama kita kurang AB kuadrat. Jadi CB kuadrat dikurang AB kuadrat tersisa AC kuadrat. CB kuadratnya 35 kuadrat dikurang AB nya 21 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 35 kuadrat, 35 kali 35, 5, 2, 15, 1, 9, 5, 12, 12, 1225 dikurang 21 kuadrat, 21 kuadrat 1, 2, 2 dikurang 4, 41 4, 12, 8, 784 dikurang 4, 41 dengan AC kuadrat. Hasilnya adalah 784 dengan AC kuadrat. Maka AC saja itu akar dari 784. Berarti dia di bawah 35. Kita cari di bawah 35, yang belakangnya 4, bisa jadi 28. Kita cek 28 kali 8 kali 8 64, 8 kali 2 16 ditambah 6 22, 16 6 1 kali 2 4 61 4 8 7 8 pas. Berarti akar dari 784 adalah 20. AC nya sama dengan 20. Oke, next. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga yang merupakan ukuran segitiga siku-siku. Yang mana yang segitiga siku-siku? Yang paling panjang adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Kita lihat nomor 1. Nah, ini sudah terlihat 345. Berarti ini masuk. Dalam tesnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat harus sama dengan 5 kuadrat. Nah, ini kan menjadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Pas. Menjadi 25 sama dengan 25. Satu benar, yang ada satu. Kemudian kita coba yang ini. 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat harus sama dengan, apakah sama dengan 9 kuadrat? Kita cek 49 ditambah 64 sama dengan 81. Nah, tidak sesuai, ini udah 100 lebih. Salah. Berarti yang ada 2 salah. Ini salah. Ada 2 salah. Tinggal kemungkinan B dan C. Kita coba yang bagian 3. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Kita cek 5 kuadrat 25 tambah 144 sama dengan 25 kuadrat itu 225. 5 tambah 4 aja sudah 9. Maka salah ya, ketiga salah. Berarti kemungkinan adalah, boleh dicek sendiri ya. Soal selanjutnya, panjang sisi BC pada gambar di samping adalah BC. Jadi kita potong
kita bantu ini bukti siku-siku, berarti di sini tetap 12. EB berarti sisanya 25 dikurang 20, ini 5. Berarti BC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 144 ditambah 20. BC kuadrat sama dengan 169. BC akar dari 169, maka BC 13. Next, perhatikan gambar. Pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan teorema Pythagoras adalah LM kuadrat, kita lihat LM berarti hipotenusanya sisi miring sama dengan MK dikurang, salah, ini sisi miring itu rumusnya ditambah KL kuadrat, KL berarti MK kuadrat dikurang, salah. Kalau KL harusnya, kalau KL kuadrat harusnya ML kuadrat dikurang MK kuadrat, ini baru benar. KL kuadrat LM kuadrat ditambah, salah. LM kuadrat sama dengan MK nih. Jadi kalau LM sisi miring kuadrat itu artinya MK kuadrat ditambah KL kuadrat. Ini juga benar, tapi opsi yang ini tidak ada yang ini. Oke. Rangkaian bilangan berikut merupakan panjang sisi-sisi sebuah segitiga. Yang merupakan segitiga siku-siku adalah seperti yang tadi. Kita cek dulu. Ini menjadi 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat harus sama dengan 19 kuadrat. Maka sama, 64 ditambah 225 sama dengan 19 kuadrat itu 9 kali 9 81. 18 tambah 8 26 6 300. Ya, ini sudah salah, harusnya dia ini saja 4 ditambah 5 belakangnya itu udah 9 ya. Yang poin kedua, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat harus sama dengan 20 kuadrat. Kita cek. 12 kuadrat itu 144. 16 kuadrat 6 kali 6 36, 63. 6 tambah 6 12 tambah 3 15. 2. Cek apakah sama. 256 ditambah 1 10 100. Ya, 20 kuadrat sama dengan 400. Ternyata benar. Yang ada di duanya benar. Antara ini salah. Kita cek yang ketiga. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ditambah 20 kuadrat sama dengan 400 sama dengan 30 kuadrat itu 900. Salah. Berarti yang benar adalah 2 dan 4. Coba dicek ya, yang 4 bisa jadi salah semua, tapi karena nggak ada opsi yang lain ya langsung sajalah nanti. Silakan dites sendiri. Dari gambar di bawah diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan OD sama dengan 5. Oh, ini 5 5 5. Panjang OA adalah kita cari OC dulu, berarti OC kuadrat sama dengan OD kuadrat ditambah DC kuadrat. OC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. OC
OC kuadrat sama dengan 25 ditambah 25 sama dengan 50. Berarti OC kuadrat sama dengan 50. Kita cari lagi OB kuadrat itu sama dengan OC kuadrat ditambah CB kuadrat. OB kuadrat sama dengan OC kuadratnya ini 50 ditambah CB kuadrat. CB karena CB nya 5 berarti ditambah 5 kuadrat. OB kuadrat sama dengan 50 ditambah 25. OB kuadrat sama dengan 7. Kira-kira tidak usah kita uraikan. Sekarang kita cari OA. OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BA. OA kuadrat sama dengan OB nya 75, BA nya 5 kuadrat. OA kuadrat sama dengan 75 ditambah 25. OA kuadrat sama dengan 100. Maka OA akar dari 100 sama dengan 10. Jawabannya adalah C. Dari tabel segitiga yang siku-siku adalah segitiga titik. Seperti yang tadi. Kita harus mencari satu-satu. Untuk yang pertama, 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat apakah sama dengan 13 kuadrat? Kalau sama berarti dia siku-siku. Maka di sini menjadi 9 ditambah 100 sama dengan 169. Salah. Berarti itu. Yang kedua, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat apakah sama dengan 6 kuadrat? Cek. 9 ditambah 16 sama dengan 36. Ternyata salah. 25 sama dengan 3. Salah. Yang ketiga, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 9 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64 sama apakah sama dengan 81? Salah lagi. Kita coba yang terakhir. 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat. 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 24, 34, 16, 1, 8, 6, 1, 9, 8, 4, 6, 17, 570, 26 kuadrat 6, 3, 12, 15 6, 7, 670. Ternyata benar 670 sama. Maka yang siku-siku adalah PQR. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar untuk segitiga siku-siku ABC adalah berarti sisi miring, nih sisi miring A kuadrat itu harus sama dengan B kuadrat ditambah C. Begitu teoremanya. Sisi miring itu sisi yang lain di kuadratnya begitu. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C. C. Perhatikan gambar di bawah. Dalil Pitagoras yang sesuai pada gambar. Lihat, siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya adalah B. Rumusnya itu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, jawabannya adalah C. Panjang hipotenusa atau sisi miring. Hipotenusa adalah sisi miring. Sebuah siku-siku sama kaki, berarti begini. Ini kakinya sama, tapi di sini membentuk sudut siku-siku. Hipotenusanya sisi miringnya berarti di depan 20
cm. Panjang kaki-kaki segitiga tersebut adalah, ini apa nih? Anggaplah ini A, berarti ini A juga. Jadi rumusnya adalah A 20 kuadrat itu harus didapatkan dari A kuadrat ditambah A kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, di sini 20 kuadrat sama dengan 400, sama dengan 2A kuadrat. 400 dibagi 2 tersisa A kuadrat. Ini berarti 200 sama dengan A kuadrat. Maka A saja itu akar dari 200. Maka A sama dengan, kita uraikan menjadi akar 100 dikali akar 2. Akar 100 itu 10, akar 2 tidak bisa, berarti hanya 10 akar 2, sisinya 10 akar 2. Ternyata tidak diuraikan, berarti A kuadrat saja akar dari 200. Nah, ini akar dari 200 ternyata tidak sampai diuraikan seperti ini.